Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji Ramadan Tadarus Budaya terkait dengan filosofi keris pusaka Nusantara. Pada episode yang kedua di Ramadan hari kedua ini, kita akan secara lebih khusus membahas salah satu dapur keris. Di sini yang kita babar adalah dapur keris lurus. Marilah kita buka untuk keris pusaka ini. Sahabat-sahabat ngaji budaya, yang dinamakan dengan dapur keris adalah bentuk pasikutan dari keris tersebut. Contohnya seperti ini. Setiap keris memiliki bentuk sendiri-sendiri. Pasikutannya berbeda-beda, sehingga dengan pasikutan yang berbeda-beda itu akan dinamakan sebagai keris yang berbeda-beda. Ada yang namanya keris dapur tilam, tilam upeh, dapur tilam sari, dapur jalak sangu tumpeng, dapur sengkelat, dapur yang lain sangat banyak sekali. Ini adalah jenis-jenis dapur pada keris pusaka. Dan kita akan melihat salah satu dari bentuk dapur yang dimana di sini yang saya bawa adalah dapur keris tilam upeh. Setiap dapur keris itu memiliki makna filosofi yang sangat dalam, dan kita akan membabar dari segi makna dapur pada keris yang kita bawa ini. Yang pertama, kita lihat bahwa keris ini memiliki dapur tilam upeh dengan ciri antara lain di bagian atas ini ada tikal alis, kemudian ada pijetan, kemudian ada gonjo, kemudian ada gandik pada bagian sini. Kemudian bagian ekor dari pusaka ini tidak ada tingil. Kalau ada tingil berarti ada seperti naik ke atas. Sahabat-sahabatku, kita akan membabar bagaimana filosofi dari dapur tilam upeh. Dapur tilam upeh merupakan keris pusaka dasar yang biasanya disandingkan dengan dapur tilam sari. Yang kita bawa ini adalah dapur tilam upeh. Selanjutnya sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam budaya perkerisan Nusantara, termasuk pada akhirnya Sunan Kalijaga sebagai ulama karismatik wali Nusantara era abad awal perkembangan Islam, penyebaran Islam di Nusantara, juga menjadikan keris sebagai sarana dakwah dengan menitipkan nilai-nilai filosofi keagamaan yang ada pada sebilah keris. Jika kita lihat seperti ini adalah dapur keris tilam upeh. Tilam memiliki makna tikar, upeh memiliki makna pelapa seperti kelapa, sehingga artinya tikar yang terbuat dari bahan-bahan natural yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai tempat untuk
tidur, tempat untuk duduk, dan lain sebagainya. Tilam up ini menggambarkan tempat yang kita tempati. Tilam up menggambarkan bahwa diri kita hendaknya harus memiliki tempat untuk berteduh, bernaung, sehingga hidup kita menjadi bahagia. Oleh karena itu, agar manusia bisa bertempat dan juga bisa tinggal di tempat yang layak, keris ini apabila dipegang oleh seseorang, dia hendaknya mengambil makna dari keris ini, yaitu bagaimana orang tersebut pada akhirnya termotivasi untuk bisa bertempat tinggal yang layak. Caranya berarti dia hendaknya mau bekerja dengan semangat. Dengan bekerja semangat, maka dia akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam agama juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, apabila kita telah melaksanakan ibadah dalam surat Al-Jumu'ah, maka hendaknya setelah itu bertebaran di seluruh muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini mengajari kita bahwa hendaknya setelah kita melaksanakan ibadah, maka jangan lupa kemudian kita jangan santai-santai, hanya layah-layah saja. Akan tetapi setelah kita melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, hendaknya kita bertebaran di muka bumi, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, melakukan berbagai macam aktivitas. Untuk apa? Ya untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Tetapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Wadhkurullaha katsira. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja, agar kita termasuk nantinya menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang barangkali mendapatkan karunia-karunia Allah. Dia mendapatkan materi yang banyak, tetapi hatinya juga tetap tenang, hatinya tetap bahagia, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat hati kita bahagia adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatimu akan bisa menjadi tenang, hatimu akan bisa menjadi bahagia. Itulah resep dari Al-Quran, bagaimana kemudian kita ini mampu untuk hidup bahagia. Ternyata tidak hanya mendapatkan materi duniawi saja, harus ditambah dengan hati yang selalu terpaut dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ajaran perkerisan, Sunan Kalijaga juga menitipkan ajaran ini, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak hanya terletak kepada materi saja. Tilam upih mengajarkan kepada kita bahwa di dalam tilam upih ini ada, kita lihat, pijetan, ada tikel alis, ada gandik. Yang ini adalah sebuah ajaran bagaimana dengan pijetan ini
maka kita memiliki sifat kesabaran dalam menghadapi berbagai macam tempaan dunia yang begitu mungkin sangat ganas menempa kita, namun kesabaran harus tetap kita miliki. Selalu ridho kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Malam yardo biqada'i wal qadari falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan cari Tuhan lain selain aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah bisa? Tidak bisa. Maka hendaknya kita harus bersabar. Dengan bersabar terus kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Maka insya Allah kita akan menemukan jalan keluar. Namun jika kita tidak sabar, maka kita akan frustasi di jalan dan akhirnya kita akan mendapatkan kegagalan. Itulah ajaran bagaimana tikel alis ini memberikan ajaran kepada kita. Kita harus dipijat dengan sabar, ditempa dengan pijatan tersebut terus menerus sehingga kita akan menemukan keistimewaan dengan tempaan tersebut. Sebagaimana diamond atau batu permata harus ditempa di dalam bumi sehingga pada akhirnya menjadi batu permata. Tikel alis yang seperti ini, yang seperti cekungan, bukan tikel alis tetapi pijetan yang seperti ini, yang seperti cekungan ini juga dipijet, ditempa sehingga menjadi kuat dan istimewa. Itu adalah ajaran bagaimana kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus mau dan berani untuk ditempa dengan apapun juga, dengan ilmu, dengan tirakat dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam dapur tilam upeh ini ada tikel alis. Tikel alis ini bagian atas menunjukkan makna membatasi diri kita dari segala sesuatu yang dilarang secara vertikal oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilarang dalam hubungan sesama manusia, harus kita hindari. Jika kita mampu untuk mengekang apapun yang dilarang, hati kita akan menjadi bersih, tingkah laku kita akan menjadi bersih. Inilah ajaran dari tikel alis. Kita harus mampu untuk tazkiyatun nafs, untuk menjaga diri kita, mensucikan diri kita, sehingga benar-benar pada akhirnya kita menjadi sosok yang bersih, suci, sehingga dengan kita bersih dan suci, maka kesuksesan yakinlah akan mudah untuk menghampiri kita. Orang mudah percaya kepada kita gara-gara karena kita bersih dan suci dari dosa. Ketika kita berusaha, istilahnya kita membuka lahan usaha, namun kita mudah dan sering berbohong, orang tidak ada lagi yang mau percaya. Namun ketika kita siddiq, amanah, tabligh, fatonah, kita bersih, maka orang akan berduyun-duyun untuk mengadakan kerjasama dengan kita dan kesuksesan akan kita dapatkan. Selanjutnya dalam tilam upih ini, gandik yang ke atas ini dengan gandik yang sederhana ini mengajarkan keteguhan, teguh dan kuat, karena gandik ini tebal. Kita lihat gandik ini tebal, menunjukkan bahwa kekuatan, keteguhan, selalu istiqomah harus kita lakukan
di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Dan keistiqomahan pada jalan yang lurus itu harus kita lakukan karena al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Keistiqomahan itu luar biasa. Itulah yang akan menjadikan kita sukses karena keistiqomahan kita dalam melakukan sesuatu. Inilah ajaran dalam dapur Tilam Upih. Bagaimana dengan sikap tersebut pada akhirnya kita akan mampu bertempat tinggal, kita akan mampu untuk hidup dengan bahagia, sejahtera. Dan itulah yang diharapkan dari filosofi keris pusaka Tilam Upih ini. Demikian kajian singkat mengenai dapur keris ini, dan kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Sampai jumpa di kajian Ramadan bersama PC MDS Rijalul Ansor Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.